Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan dari kelas MN42D. Di sini saya menjelaskan tentang pengukuran risiko. Nah, pengukuran risiko adalah proses penting dalam mengelola kepastian dan potensi kerugian. Nah, dengan memahami risiko ini, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih baik dan minimalkan dampak negatif. Ada definisi resiko. Nah, dari definisi resiko ini ada probabilitas dan juga dampaknya. Resiko ini adalah ketidakpastian yang dapat berdampak pada tujuan organisasi. Ini bisa berupa peluang positif dan ancaman negatif. Nah, ada probabilitas, yaitu kemungkinan risiko terjadi. Nah, sedangkan dampak yaitu konsekuensi jika risiko ini terjadi. Ini ada jenis-jenis risiko. Di sini ada risiko itu ada 3, pertama risiko finansial, 2 risiko operasional, juga 3 risiko strategis. Nah, dalam berbagai jenis risiko ini yang dapat dihadapi oleh organisasi dapat dilakukan berdasarkan sumber, dampak, atau juga jenis risiko. Yang pertama, risiko finansial, yaitu ketika kehilangan dana seperti investasi yang memang sudah gagal. Yang kedua, ada resiko operasional. Resiko operasional ini yaitu gangguan dalam proses operasional seperti kegagalan sistem. Yang terakhir, yang ketiga, ada risiko strategis. Nah, di mana risiko strategis ini yang terkait dengan tujuan organisasi seperti perubahan pasar. Selanjutnya ada proses manajemen risiko. Dalam manajemen risiko adalah proses untuk mengidentifikasi, analisis, evaluasi, dan juga mengelola risiko. Tujuannya adalah untuk minimalkan dampak negatif dan juga memaksimalkan peluang. Proses manajemen risiko ini terdapat identifikasi risiko, yaitu untuk menentukan risiko yang mungkin akan dihadapi. Yang kedua, ada analisis risiko. Analisis risiko ini tujuannya untuk memahami probabilitas dan dampak risiko. Yang ketiga, ada evaluasi risiko. Tujuannya menilai tingkat keparahan risiko. Yang keempat, ada strategi penanganan risiko. Nah, dalam strategi penanganan risiko ini yaitu untuk mengembangkan rencana untuk mengelola sebuah risiko. Terakhir, ada pemantauan dan pengendalian risiko. Dengan cara memantau dan mengevaluasi ini, strategi penanganan dapat terkendali untuk penanganan risiko. Selanjutnya ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini dimulai dengan mengumpulkan informasi tentang lingkungan dan juga organisasi. Teknik yang dapat digunakan meliputi brainstorming, analisis SWOT, dan juga survei. Pertama, ada analisis SWOT. Dalam analisis SWOT ini dikatakan kita memahami strength, weakness, opportunity, dan juga strength, ancaman. Memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Ada brainstorming. Brainstorming ini yaitu mengumpulkan ide-ide dari berbagai sumber, baik mau berupa dalam berita, jurnal, maupun yang lainnya juga. Yang terakhir ada survei. Survei itu mengumpulkan data dari stakeholder, baik kita mengumpulkan survei ini melalui langsung kepada konsumen maupun juga ke pembeli langsung. Nah, dalam melakukan survei ini kita dapat mengetahui kelemahan ataupun kekurangan dalam penanganan risiko ini. Jadi kita melakukan risiko sudah diketahui dalam melakukan survei ini. Ada analisis risiko. Analisis risiko ini yaitu setelah mendefinisi risiko yang tadi
Selanjutnya menganalisisnya. Nah, analisis risiko ini melibatkan penilaian realitas dan juga dampak risiko. Dan ada pertama ada tekniknya kayak gimana. Tekniknya yang pertama ada analisis sensitivitas. Apa sih analisis sensitivitas ini? Analisis sensitivitas yaitu menilai dampak perubahan variabel pada sebuah risiko. Kedua ada analisis skenario. Analisis skenario ini yaitu membangun risiko kemungkinan dalam risiko. Yang terakhir ada pohon keputusan. Nah, di dalam pohon keputusan ini yaitu untuk menampilkan pilihan dan konsekuensi terkait sebuah risiko. Ada evaluasi risiko. Evaluasi risiko ini dilakukan untuk menilai tingkat keparahan risiko. Nah, ini juga dapat membantu menentukan prioritas dalam penanganan sebuah risiko. Yang pertama ada menetapkan toleransi risiko, tingkat risiko yang diterima oleh organisasi. Yang kedua juga menentukan prioritas. Kenapa menentukan prioritas? Tujuannya untuk mengurutkan risiko berdasarkan tingkat keparahan. Yang ketiga ada membuat keputusan. Membuat keputusan ini yaitu tujuannya untuk menentukan tindakan untuk mengelola sebuah risiko. Berikutnya ada strategi penanganan risiko. Strategi penanganan risiko ini tujuannya untuk minimalkan dampak negatif risiko. Pilihan strategi ini tergantung pada tingkat keparahan risiko dan juga tujuan organisasi. Nah, dalam strategi penanganan risiko ini terbagi ke dalam 4. Pertama ada mitigasi risiko, di mana mitigasi risiko ini tujuannya untuk mengurangi probabilitas atau juga dampak sebuah risiko ini. Yang kedua ada transfer risiko. Transfer ini yaitu memindahkan risiko ke pihak lain. Jadi dari mitigasi atau juga penerimaan bisa ditransfer melalui transfer risiko ini. Yang ketiga ada penerimaan risiko. Menerima risiko dan tidak melakukan tindakan. Yang terakhir ada pencegahan risiko. Pencegahan risiko ini tujuannya untuk mencegah risiko terjadi apabila sebuah perusahaan maupun yang lainnya untuk melakukan bisnis itu tujuannya pencegahan risiko ini untuk menangani masalah risiko ini. Yang selanjutnya ada pemantauan dan pengendalian risiko. Pemantauan dan pengendalian risiko ini juga penting untuk memastikan efektivitas strategi penanganan risiko. Nah, ini melibatkan monitoring, evaluasi, dan juga penyelesaian strategi. Nah, untuk ini saya bagi 3. Yang pertama ada monitoring risiko. Nah, ini tujuannya untuk memantau perubahan risiko dan juga dampaknya yang akan terjadi. Kedua ada evaluasi strategi. Strategi ini yaitu mengkonsolidasikan strategi dan juga penanganan risiko. Terakhir ada penyelesaian strategi. Strategi ini yaitu tujuannya untuk menyesuaikan strategi penanganan risiko sesuai dengan kebutuhan. Nah, yang terakhir kesimpulannya, pengukuran risiko adalah proses penting untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, dengan menerapkan manajemen risiko yang efektif, tentunya organisasi dapat minimalkan dampak negatif dan juga memaksimalkan sebuah peluang. Dalam komitmen manajemen, nah dukungan penuh dari manajemen dalam penerapan manajemen risiko. Nah, budaya risiko ini mempromosikan budaya risiko yang sehat di organisasi. Nah, terakhir ada pengembangan kompetensi, yaitu tujuannya untuk meningkatkan kompetensi karyawan dalam manajemen risiko. Mungkin dari saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.